underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada sebuah komplain di salah satu surat kabar nasional yang mengatakan bahwa saat ini tarif baru di Rumah Sakit Kendal ini mengalami kenaikan yang signifikan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, gimana lagi ya? Kan rumah sakit itu kan, ini sepertinya rumah sakit daerah ya. Aha. Itu kan memang harus dikelola dengan baik. Ya. Kalau dengan baik itu kan otomatis kan ada biayanya, biaya pengelolaan ya, bayar dokter, bayar fasilitas kesehatan, bayar mesin, ya, bayar karyawan-karyawannya dan sebagainya. Itu memang ya. Nah sekarang itu rumah sakit umum daerah yang di Kendal itu diberitakan kalau menaikkan harga pelayanan itu termasuk kategori yang dikatakan orang yang komplain tadi itu adalah ugal-ugalan ya. Bahasa Jawanya itu ugal-ugalan. Jadi kalau mau diterjemahkan bahasa Jakarta ya kemungkinan menjadi seenaknya. Nah gitu kan. Nah itu memang kalau dilihat ya, sekarang rumah sakit itu umumnya kan menerima BPJS kan. Ya jadi BPJS itu membayar kepada rumah sakit seandainya dia menerima murid dan BPJS. Ya jadi masalah kalau banyak pasien yang BPJS maka sebetulnya rumah sakit itu tidak rugi karena biayanya sudah ditutup sama BPJS. Pemerintah kan sangat bagus ya, BPJS jaminan atau asuransi kesehatan di Indonesia ini dipuji seluruh dunia. Ya terbaik di seluruh dunia ya, karena semua orang boleh ikut. Yang belum bayar iuran, yang belum jadi daftar BPJS ya, itu kalau sakit memang diperlukan BPJS masih ditoleransi. Oke, sekarang kamu daftar BPJS. Terus yang BPJS-nya udah mati karena tidak membayar iuran, kan ada itu. Nah, tapi begitu dia sakit mau masuk nang rumah sakitnya masih bisa menerima. Tapi ini BPJS-nya jurusik dibayar dulu diropel. Kalau sebulan 75.000, ada yang udah nggak bayar 20 bulan. 1,5 juta ya cepet-cepet tuh dibayar dulu gitu. Ya, tapi tetap bisa diterima. Ini adalah asuransi yang terbaik. Ya coba kalau kita asuransinya di perusahaan asuransi swasta. Ya begitu you tidak bayar, ya pedot, ya putus begitu udah langsung tidak menjadi member dari asuransi itu sehingga kalau you berobat dokter sudah tidak diganti. Ya, nah sekarang itu begitu bagus dan memang kenyataannya sekarang ini ya kalau kita lihat ya rumah sakit maupun dokter tuh semua kepengen bisa melayani BPJS. Ya kalau zaman dahulu nggak mau melayani BPJS ya karena bayarannya ditentukan lebih sedikit. Ya kalau pasien praktek pribadi itu 200.000, kalau BPJS cuma bayar sama pemerintah cuma dibayar 50.000, makanya dia cari pasien yang bukan BPJS ya. Tapi sekarang rebutan ya karena BPJS itu memberi imbalan yang bagus. Rumah sakit juga demikian ya. Nah sekarang kalau mengenai rumah sakit Kendal itu menaikkan tarif ini ya memang jangan cepet-cepet ya, harusnya dipikir dulu gitu. Sekarang yang terang kan tarif rawat inap. Ya sekarang kalau yang dulunya cuma 100 atau 200.000 ini tiba-tiba ada yang naik menjadi jutaan. Ya orang pada kaget. Ya terus servis dari dokter. Ya dokter setiap kunjungan, dokter spesialis itu kalau nggak salah satu kali kunjungan tuh 250.000. Padahal itu konon yang ada yang cerita ya, yang namanya visitor dokter itu kalau di rumah sakit itu ya bisa terjadi tidak tiap hari visitor. Tapi nariknya bayaran sama pasien tiap hari. Ya jadi ada yang dokternya visitor itu datang hari ini tapi besok nggak datang, katanya ada seminar, ya atau ada kerjaan dinas atau nggak datang, baru hari ketiga juga belum tentu datang ya, atau datang malam jam 11 itu cuma datang 5 menit udah selesai gitu kan. Nah itu tapi touchnya satu
mengutip biayanya itu tiap hari. Lah ini kan juga nggak bagus kan, kurang elok lah ya. Jadi ini harus meningkatkan, harus baik dulu baru bisa ditingkatkan biayanya. Jangan dinaikkan dulu, yuk dijanjiin nanti servisnya akan lain. Nah ternyata enggak. Ya ini memang harus repot ya. Jadi jangan bisa, enggak boleh seperti ini. Enggak cuman itu ya, masalah pendaftarannya juga repot. Daftar dulu, ini daftar pagi hari antri. Ya nanti kalau udah antri dokternya datang lagi ke dokternya, dokternya juga harus mulai antri lagi. Ya sepertinya tidak menghargai waktu dari pasien. Betul. Ya jadi harusnya itu kan kalau udah daftar sekali, apalagi sekarang zamannya online. Betul. Ya nah, tinggal daftar online, aku mau masuk jam berapa. Ya oke, you punya antri nomor 10, diperkirakan satu pasien itu 10 atau 15 menit. Oh berarti kamu jam berapa sudah akan bisa diterima. Nah, jadi orang yang sakit itu nggak repot. Ya sudah susah-susah dibawa ke rumah sakit, sampai di sana masih menunggu lagi, menunggu lagi. Betul. Nah, dokternya juga kalau dijanjiin jam berapa prakteknya, datangnya jam berapa, ternyata datang di sana, maaf, dokternya belum datang. Betul. Nah, gimana sih kalau dokternya belum datang? Iya tuh nggak ngerti, nggak ada kabar. Misalnya seperti itu. Yuk minta sama susternya. Handphonenya dokternya berapa? Coba kita call. Wah maaf nggak punya. Lah nggak bohongan. Nggak mungkin suster nggak punya nomor handphonenya dokter. Betul. Ya dah. Cuma dia mungkin kalau dia lapor sama dokter dimarahin sama dokternya. Kamu jangan kasih nomor saya kepada pasien ya. Betul. Nanti pasien mengganggu saya. Nah gimana? Ya ini kan semua ini menjadi lingkaran setan. Ya jadi sebetulnya masyarakat itu tidak keberatan. Ya kalau harganya naik ya, walaupun ugal-ugalan ya, asalkan servisnya itu betul, pelayanannya betul. Ya jangan kalau ditanyain penyakitnya, jawabnya bilang enggak apa-apa, makan obat ini mesti sembuh. Lah kok bisa begini, kenapa? Oh ya enggak apa-apa ini ya, ini karena kamu sudah faktor U, terutama untuk yang sudah pada usur kan. Udah menjelasinnya juga susah, ya udah paling ini bapak ini faktor umur aja kok. Ya nanti makan ini obat selesai. Ya jadi ini jadi susah. Ya jadi memang untuk seperti ini tuh harus hati-hati. Ya harus timingnya tuh harus tepat. Jangan seenaknya sendiri. Oh jangan-jangan cuman mikirnya ini tahun baru, ya ganti tahun, tarif ganti. Nah, itu kan jadi repot ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.